World Health Organization 2023 mencatat bahwa kesalahan medis menyumbang 1 dari 10 cedera pasien. Salah satunya diakibatkan oleh pelayanan dan tindakan yang lambat. Akibatnya keterlambatan akses data, dokumentasi manual, serta kurangnya pemanfaatan teknologi digital pada praktik keperawatan. Bahkan, survei Health Institute 2022 menemukan 62% pasien lebih percaya pada tenaga kesehatan yang memanfaatkan teknologi digital. Fenomena tersebut sangat berdampak pada profesi keperawatan, sehingga kita dituntut bukan hanya keterampilan klinis saja, tetapi kompetensi digital, literasi data, serta kemampuan beradaptasi perkembangan inovasi kesehatan. Apakah ini tantangan dan bagaimana cara kita mengatasi sebagai seorang perawat bisa bertransformasi di era digital sekarang? Dan seberapa penting kita bertransformasi di era digital sekarang? Lalu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perawat adalah sebagaimana kita untuk bisa melakukan intervensi di era digital sekarang sebagai monitoring di instansi rumah sakit. Dan berikut beberapa alat digital yang ada di Indonesia yang dapat kita implementasi. Yang pertama, ada electronic health record, berfungsi untuk mengakses kesehatan medis pasien sehingga perawat lebih mudah dan lebih efisien. 2, ada clinical decision support system, berfungsi untuk rekomendasi otomatis, contohnya pengingat obat atau interaksi obat, sehingga perawat lebih mudah dalam mengaksesnya. 3, ada telemedis platform, berfungsi untuk memberikan konsultasi secara jarak jauh, seperti memperbaiki kolaborasi antar profesi. Nah, sehingga telemedis ini sangat membantu ketika jarak jauh pada pasien dan pada perawat. Nah, lalu ada yang kelima, wearable device, berfungsi untuk data real time, contohnya seperti saturasi oksigen, detak jantung, serta nadi. Nah, ini alatnya dapat lebih otomatis dan lebih akurat ketika kita memeriksa. Lalu yang terakhir ada mobile health apps, berfungsi untuk pemantauan pasien, edukasi pasien, serta memberikan monitoring mandiri sehingga perawat lebih bisa meningkatkan kepatuhan pasien serta kesehatan. Bagaimana cara kita dapat berkompetensi di era digital sekarang sebagai profesi perawat? 1. Perbanyak literasi digital, contohnya melalui device, aplikasi, serta jurnal internasional, sehingga perawat lebih memahami teknologi kesehatan. 2. Ikuti pelatihan dan pendidikan, seperti training nursing, lalu melalui continuing nursing education, yaitu melalui praktik keperawatan berbasis digital, sehingga perawat lebih paham dalam melakukan implementasi di rumah sakit. Yang ketiga, ikuti diskusi dan kolaborasi antar lintas profesi sehingga kita dapat mengembangkan wawasan kita serta pengembangan digitalisasi di rumah sakit kesehatan. Lalu yang terakhir yang paling penting yaitu memiliki mindset. Mindset lifelong learning adalah suatu mindset yang dimana kita terus mengembangkan inovasi, lalu mengikuti kegiatan perkembangan teknologi digitalisasi di Indonesia maupun di internasional, sehingga kita dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya di era digital sekarang. Modern culture in nursing penting karena kualitas profesi perawat ditentukan adanya kita melek dengan teknologi agar kualitas lebih cepat, efisien, dan akurat. Nah, dampaknya kita sebagai perawat akan meningkatkan kualitas perawat kesehatan, lalu dengan itu pasien lebih terjamin serta akses pelayanan yang lebih luas. Kita sebagai perawat bukan hanya sebagai caregiver saja, tetapi juga leader digitalisasi untuk membentuk pelayanan kesehatan global. Saya, Auria Siva Pradana, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta, mengajak teman-teman untuk learning together dan beradaptasi menjadi bagian transformasi era digital keperawatan dengan semangat menyentuh dengan hati with teknologi.